Beragam peristiwa yang telah kami beritakan di pojok negeri media. Kami telah memilih 4 berita yang menjadi sorotan dalam Top News Weekly kali ini. Langsung saja di informasi pertama, langit Ukraina kembali membara. Rusia meluncurkan serangan udara paling masif tahun ini. 452 aset serangan dikerahkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Ini adalah respon langsung terhadap operasi jaring laba-laba Ukraina yang dilancarkan pada 1 Juni lalu. Apa sebenarnya isi operasi Ukraina tersebut? Mengapa serangan balasan Rusia begitu dahsyat? Dan seberapa besar kerusakan yang dialami Kiev, Lutsk, dan Ternopil? Pekan ini Israel melancarkan gelombang serangan udara besar-besaran terhadap Iran, menargetkan fasilitas nuklir dan tokoh-tokoh militer penting. Namun sebelum pesawat tempur mengudara, satu operasi diam-diam telah lebih dulu berjalan, penyusupan agen Mossad ke wilayah Iran. Mossad menyelundupkan senjata canggih ke Iran. Senjata tersebut digunakan untuk menghancurkan sistem pertahanan udara Iran dari dalam. Israel bahkan mendirikan pangkalan peluncur drone di wilayah Iran sendiri. Drone-drone bermuatan peledak itu menyerang peluncur rudal di sekitar Teheran. Ini bukan hanya operasi militer, ini adalah pesan keras bahwa Iran tak lagi aman, bahkan di dalam negerinya sendiri. Serangan udara Israel menggunakan lebih dari 200 jet tempur meluncur dari wilayahnya sendiri dan kembali tanpa satupun yang jatuh. Mossad menargetkan sistem rudal permukaan ke udara Iran. Sistem tersebut dihancurkan lebih dulu, membuka jalan bagi dominasi udara Israel. Senjata berpemandu presisi juga diletakkan terlebih dulu oleh agen Mossad. Pasukan komando Mossad menyusup ke berbagai wilayah Iran bahkan Teheran. Mereka menghindari deteksi, menyerang titik-titik sensitif. Mossad merilis video serangan drone sebagai bukti penetrasi mendalam. Operasi ini bukan dadakan, ini hasil persiapan selama bertahun-tahun. Mengumpulkan intelijen, menyusup, membangun jaringan, dan menyerang pada waktu yang tepat. Sejak 2010-an, Mossad telah membunuh beberapa ilmuwan nuklir Iran. Antara 2007 hingga 2012, 5 ilmuwan tewas dalam operasi senyap. Operasi 2018, Mossad mencuri arsip nuklir Iran langsung dari Teheran. Operasi 2020, Mohsen Fakhrizadeh dibunuh dengan senapan mesin kendali jauh. Maret 2025, ilmuwan Feridun Abbasi yang dulu selamat akhirnya tewas dalam serangan udara. Setiap pembunuhan ini memperlihatkan satu hal, Mossad tahu persis di mana, kapan, dan bagaimana caranya menghentikan ancaman yang mereka anggap serius. Setelah konflik Gaza meletus, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dibunuh di pusat Teheran. Mossad menanam bom 2 bulan sebelumnya di wisma tempat Haniyeh menginap. Bom diledakkan secara remote saat Haniyeh sudah berada di dalam kamar. Bayangkan, alat peledak disimpan diam-diam selama 2 bulan di ibu kota Iran tanpa terdeteksi. Iran terus gagal menghalangi Mossad. Mantan pejabat Mossad mengatakan, lemahnya dukungan rakyat Iran pada rezim memudahkan operasi. Dunia kini melihat sebuah konflik yang tak lagi terbatas pada bayang-bayang. Israel menunjukkan bahwa mereka bisa menghantam jantung Iran kapanpun mereka mau. Operasi ini mendorong keputusan besar. AS keluar dari perjanjian nuklir JCPOA 2018, meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran. Pertanyaannya sekarang,
Seberapa jauh Israel akan melangkah? Dan apakah Iran akan terus menjadi taman bermain Mossad? Atau akhirnya melakukan balasan besar-besaran? Hari ini kita akan membahas sebuah laporan intelijen yang menghebohkan. Rusia dikabarkan berencana mencaplok setengah wilayah Ukraina pada tahun 2026. Apakah ini berarti perang akan berlangsung bertahun-tahun lagi? Apa sebenarnya yang diinginkan Vladimir Putin dari perang ini? Dan seberapa realistis ambisi Moskow di medan perang? Dalam pernyataan resminya, juru bicara Komando Kepolisian Iran, Said Mintazer Al-Mahdi, menyatakan bahwa kedua agen intelijen Israel itu teridentifikasi dan diamankan saat tengah menjalankan misi sabotase di jantung Iran. Penangkapan ini bukan hanya menangkap pelaku, tetapi juga mengungkap persenjataan berat yang diduga akan digunakan untuk menggempur target strategis di Iran. Tak hanya itu, satu unit mobil pick-up merek Nissan yang digunakan sebagai kendaraan operasional agen Mossad juga berhasil disita. Penangkapan ini terjadi di tengah panasnya konflik yang kembali pecah antara Iran dan Israel. Serangan udara Israel yang menyasar Teheran dan wilayah strategis lainnya memicu eskalasi militer kedua negara. Iran menduga serangan udara tersebut adalah bagian dari Operasi Rising Lion, sebuah aksi militer rahasia yang diluncurkan Israel dengan bantuan agen-agen Mossad yang menyusup ke dalam wilayah Iran. Menurut laporan dari Washington Post, agen-agen Mossad berhasil menyeludupkan drone-dronenya ke Iran. Setelah operasi militer dimulai, drone dan rudal eksplosif yang telah disiapkan sebelumnya diaktifkan dan meluncur menghantam pangkalan rudal Iran dekat ibu kota. Namun, Iran tak tinggal diam. Dalam aksi balasan yang dramatis, negeri para mullah meluncurkan lebih dari 100 rudal, termasuk rudal hypersonik dan drone kamikaze ke arah Tel Aviv dan wilayah pendudukan lainnya. Ledakan-ledakan dahsyat mengguncang jantung Israel. Dengan beberapa bangunan penting di Tel Aviv dilaporkan hancur akibat serangan tersebut. Konflik ini memperlihatkan eskalasi serius dalam perang bayangan antara dua kekuatan regional yang kini mulai berubah menjadi konfrontasi terbuka. Dunia internasional pun kini kembali menyoroti kawasan yang rawan memicu konflik berskala lebih luas. Setelah 3 tahun invasi, medan pertempuran berubah drastis. Kini Rusia mengumumkan wilayah industri Dnipropetrovsk adalah target berikutnya. Dnipro, kota besar yang selama ini relatif aman, kini terancam menjadi garis depan. Apa artinya ini bagi Ukraina dan dunia? Mari kita bahas tuntas dalam video kali ini. Pada dini hari, kota Batyam menjadi target rudal Iran. Sebuah gedung apartemen runtuh total, menyebabkan 6 orang tewas, termasuk 1 anak. 3 orang masih hilang dan puluhan lainnya terluka. Kepanikan menyelimuti seluruh kota. Tim SAR bekerja keras menggali puing-puing, sementara sirene serangan udara terus berbunyi di Tel Aviv dan sekitarnya. Menurut laporan militer, tidak semua korban berada di dalam tempat perlindungan ketika rudal menghantam. Hal ini memperburuk jumlah korban jiwa. Presiden Israel Isaac Herzog mengunjungi langsung lokasi ledakan di Batyam dan dalam pernyataan terbuka, ia memohon kepada para pemimpin negara-negara G7 untuk turun tangan.
Herzog menyebut bahwa Iran bukan hanya ancaman bagi Israel, tapi juga bagi perdamaian dunia dan umat manusia secara keseluruhan. G7 yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang akan mengadakan KTT Puncak di Kanada hanya 1 hari setelah pernyataan Herzog ini disampaikan. Menurut Herzog, dunia kini harus sadar bahwa Iran secara langsung menyerang warga sipil, menyerang dengan rudal dari wilayahnya sendiri, dan berambisi memiliki senjata nuklir. Ia menyebut Iran sebagai kekaisaran jahat yang mengancam seluruh kawasan. Ini bukan sekadar konflik regional, ini adalah perang eksistensial, kata Herzog. Dan dunia menurutnya tidak bisa diam. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, juga mengunjungi lokasi gedung apartemen yang hancur. Ia memberikan pernyataan mengejutkan. Kami berdamai dengan konsekuensi ini karena kami diwajibkan menyerang program nuklir Iran. Artinya, Israel memang sadar bahwa serangan balik dari Iran pasti terjadi. Tapi, menurut Ben-Gvir, itu adalah harga yang harus dibayar untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Ia menambahkan bahwa kampanye militer Israel terhadap Iran telah berjalan lama dan kini memasuki fase terbuka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut hadir di lokasi dan mengeluarkan pernyataan tegas. Iran akan membayar harga yang sangat mahal atas pembunuhan warga sipil, wanita, anak-anak yang dilakukannya dengan sengaja. Ia menambahkan bahwa tentara dan pilot Israel kini berada di atas langit Iran dan mereka akan melanjutkan perang penyelamatan ini dengan kekuatan penuh. Menurut Netanyahu, pertempuran ini bukan lagi pilihan tapi keharusan. Tidak hanya Batyam, kota Tamrah yang mayoritas dihuni warga Arab Israel juga terkena dampak serangan. 4 orang dilaporkan tewas di kota tersebut akibat rudal Iran. Ini menunjukkan bahwa rudal-rudal Iran tidak membedakan antara Yahudi dan Arab yang bisa memperumit dinamika dalam negeri Israel, mengingat ketegangan antara warga Arab Israel dan pemerintah pusat selama bertahun-tahun. Pernyataan Herzog dan Netanyahu bukan sekadar respon emosional. Ini adalah sinyal diplomatik kuat. Israel ingin negara-negara barat, khususnya G7, ambil bagian langsung dalam konflik. Apakah ini berarti intervensi militer langsung dari NATO, serangan udara multinasional ke situs nuklir Iran, atau sanksi keras dan blokade ekonomi global terhadap Teheran? Apapun bentuknya, permintaan Israel ini bisa membuka jalan eskalasi besar-besaran yang melibatkan kekuatan global di Timur Tengah. Baik Herzog maupun Ben-Gvir menyebut bahwa kemampuan nuklir Iran adalah ancaman eksistensial. Namun, penting dipahami bahwa hingga kini, Iran belum secara terbuka mengumumkan memiliki senjata nuklir. Meski demikian, Badan Energi Atom Internasional atau IAEA melaporkan bahwa Iran telah memperkaya uranium hingga tingkat yang hampir cukup untuk membuat bom. Jadi, retorika Israel ini juga bisa dimaknai sebagai upaya mempercepat tindakan preventif dunia internasional sebelum Iran mencapai tahap senjata nuklir penuh. Dengan kota hancur, warga sipil tewas, dan pemimpin Israel secara terbuka meminta bantuan G7, maka kita kini berada di ambang potensi perang regional besar-besaran. Jika G7 merespons secara militer, maka Rusia dan Cina bisa ikut campur. Timur Tengah akan terpecah lebih dalam, dan ekonomi dunia, terutama energi, bisa terguncang parah. Apakah akan terjadi? Kita tunggu hasil KTT G7 di Kanada dalam 1 hingga 2 hari ke depan.
Kota Batyam yang hancur kini menjadi simbol bahwa konflik ini bukan lagi sekadar retorika. Ini adalah perang terbuka. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik modern, Israel secara terbuka mengakui tidak bisa bertahan sendiri. Apakah G7 akan menjawab panggilan itu? Apakah ini awal dari intervensi global terhadap Iran? Dalam dunia peperangan modern, pesawat nirawak alias drone telah menjadi senjata mematikan, cepat, sulit dideteksi dan sangat efektif untuk menghancurkan target dari jarak jauh. Tapi baru-baru ini Rusia mengklaim telah berhasil menggagalkan salah satu serangan drone paling serius terhadap pangkalan militernya di wilayah Ryazan. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa pelakunya? Dan mengapa misi ini gagal total? Yuk kita bongkar semua faktanya dalam video kali ini. Konflik panas antara Iran dan Israel telah membuat harga minyak dunia melonjak. Harga minyak mentah Brent patokan global naik dari 69 US dollar menjadi 75 US dollar per barel. Kenaikan ini bukan hal baru. Setiap kali Timur Tengah memanas, pasar energi global langsung bereaksi. Dan kali ini, gejolak meningkat ke level baru. Israel bukan hanya menyerang target militer Iran, tetapi juga menghantam program nuklirnya langsung. Sementara dunia was-was, Rusia justru dapat durian runtuh. Kenapa? Karena pendapatan negara Rusia 35% hingga 40% berasal dari minyak. Wojciech Jakubik, analis energi, anggaran Rusia secara langsung bergantung pada harga minyak. Semakin tinggi harganya, semakin baik bagi Rusia. Beberapa tahun terakhir, harga minyak Rusia jenis Ural turun drastis akibat sanksi G7 dan pembatasan harga. Rusia kehilangan lebih dari 150 miliar US dollar dalam 3 tahun terakhir dari sektor energi. Nah, disinilah perang Iran-Israel jadi momentum emas bagi Rusia. Kenaikan harga Brent otomatis akan mendorong naiknya harga minyak Ural, minyak utama yang diekspor Rusia. Negara-negara seperti India dan Tiongkok adalah pembeli utama minyak Rusia. Jadi, meskipun Barat memberi sanksi, Rusia tetap punya pasar. Dan sekarang, pasarnya lebih menguntungkan. Yang membuat situasi makin sensitif adalah kemungkinan Iran memblokir Selat Hormuz. Selat ini adalah jalur penting pengiriman minyak dunia. David Fyffe, kepala ekonom Argus Media bilang, kalau Teheran benar-benar memblokir Hormuz, harga minyak bisa melonjak gila-gilaan. Tapi, itu berarti Iran juga menghentikan ekspor minyaknya sendiri, sehingga hanya akan jadi pilihan terakhir. Ini bukan pertama kalinya konflik Timur Tengah menaikkan harga minyak. Oktober 2024, ketika Iran meluncurkan rudal ke Israel, harga minyak naik hampir 10 US dollar per barel hanya dalam beberapa hari. Namun, saat itu Israel masih menahan diri. Sekarang, Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Artinya, situasi kali ini lebih berbahaya, lebih eskalatif. Jadi, siapa yang benar-benar diuntungkan? Rusia. Harga minyak naik sama dengan lebih banyak pemasukan. Negara-negara G7 boleh batasi harga, tapi pasar tetap ada. Ketegangan geopolitik sama dengan peluang emas bagi ekonomi Rusia yang sedang tertekan. Bahkan ada yang bilang, Perang Timur Tengah uang masuk ke Moskow. Dunia sedang menyaksikan konflik dua negara besar, Iran dan Israel. Tapi ada pemain ketiga yang tidak ikut bertarung di medan perang, tapi tetap menang besar, Rusia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Rusia akan memanfaatkan konflik ini lebih jauh?
Itu tadi 4 berita yang sudah kita rangkum minggu ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami, Pojok Negeri Media. Sampai jumpa di Top News Weekly selanjutnya.